Bab 225. Tubuh Xuanling yang sangat kuat. Saat Harley Ye sedang merenungkan hal ini, Aaron Zhou yang berada di atas panggung pertandingan menyemburkan darah lagi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan melangkah mundur. Setiap kali dia melangkah mundur, akan muncul keretakan di atas panggung pertandingan. Armor astralnya juga menjadi bobrok, auranya tanpa sadar menjadi tidak teratur, bahkan melamban. Mungkin Aaron Zhou sendiri tidak tahu, sejak kapan dirinya menjadi begitu lemah. Di antara orang-orang sezamannya, dia dipukuli seperti ini hanya dalam 2 ronde. Aku tidak percaya. Aaron Zhou meraung, mengumpulkan energi secara paksa, kemudian mencampurkannya dengan kekuatan spiritual, lalu mengoleskan jarinya yang berdarah pada tubuh pedang. Campuran energi dan kekuatan spiritual dengan panik dimasukkan ke dalam pedang pembunuh. Sebelum pedang itu digerakkan, terdapat energi pedang menakutkan yang tertinggal di pedang di tangan Aaron Zhou. Terdapat guntur dan kilat yang muncul selama periode itu. Siapapun yang melihatnya tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang Aaron Zhou benar-benar tak tertandingi. Ini adalah teknik rahasia yang mirip dengan teknik Feng Shen kakak seperguruan Mi. Harley Ye melihat melalui teknik rahasia yang akan dilakukan Aaron Zhou secara sekilas. Kekuatannya tidak lemah. Joy Nanggong, yang sudah lama tidak berbicara, merenung, hanya saja dalam hal teknik rahasia. Teknik rahasia Aaron Zhou selanjutnya tidak setirani seperti teknik Feng Shen kakak seperguruan Mi. Dia dikenal dengan pertahanannya, dan serangannya jelas tidak seseram pertahanannya. Pada saat ini, semua mata tertuju pada panggung pertandingan. Semua orang ingin melihat apakah serangan puncak Aaron Zhou dapat mendekati Nancy Ji atau tidak, karena dari awal pertempuran hingga saat ini, Aaron Zhou pada dasarnya selalu terkena serangan, bahkan Nancy Ji tidak pernah melangkah sejauh 10 kaki. Suara pedang pembunuh Aaron Zhou menjadi luar biasa keras, dan energi pedang di sekitarnya begitu kuat sehingga pedang pembunuh di tangannya tergores, dan kilat yang muncul terlihat sangat menyilaukan. Dia sedang membuat serangan yang kuat, tetapi Nancy Ji, di sisi lain, masih terlihat tenang, tidak ada fluktuasi yang tidak perlu dalam ekspresinya. Teknik pedang Xiantian. Mengikuti auman Aaron Zhou, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, secepat angin, dan mengarahkan pedang panjangnya langsung ke Nancy Ji. Serangan ini benar-benar mendominasi, membuat orang berpikir bahwa Aaron Zhou tidak sedang memegang pedang tetapi cahaya ilahi, udara yang bertabrakan dengan percikan, bahkan ruang sampai terdistorsi. Pada saat ini, nada kecapi Nancy Ji dinaikkan 1 poin, terlihat kekuatan spiritual mengelilingi ujung jarinya, menanamkannya pada senar kecapi, dengan lembut menarik senar dan melepaskannya pada 1 detik kemudian. Suara kecapi menjadi semakin tinggi, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk menutupi telinga mereka, dan ketika mereka melihat lagi, mereka menemukan bahwa suara kecapi dikumpulkan menjadi cahaya pedang 3 warna yang tak tertandingi. Di bawah tatapan semua orang, pedang panjang Aaron Zhou bertabrakan dengan cahaya pedang yang dimunculkan oleh Nancy Ji, dan aura panas langsung menyeruak. Banyak murid yang tidak bisa menahan diri untuk menutupi mata mereka. Suara cahaya pedang 3 warna itu terdengar, dan benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi, bahkan memotong pedang panjang Aaron Zhou menjadi 2 dari ujung ke tubuh, kemudian ke gagangnya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Pedang Aaron Zhou yang tak tertandingi, yang awalnya merupakan pedang pembunuh yang pasti, malah dipatahkan oleh Nancy Ji, dan pedang panjang itu dipotong menjadi 2 bagian. Semua orang dengan ngeri melihat bahwa cahaya pedang yang dimunculkan oleh Nancy Ji menembus tubuh Aaron Zhou. Suara menakutkan dari kecapi dan cahaya pedang 3 warna yang memiliki energi pedang, langsung menyebar ke tubuh Aaron Zhou. Sebelum Aaron Zhou mendarat, dia mulai menyemburkan darah dengan liar.
ketika dia mendarat, terdapat genangan darah, dan langsung jatuh pingsan. Apakah ini sudah kalah? Para penonton dari segala arah memandang panggung pertandingan dengan bingung. Murid pewaris pertama dari Sekte King Yun dan armor astral yang sulit untuk ditembus, bahkan gagal bertahan selama 3 ronde. Apakah tubuh Xuanling sekuat ini? Ketika semua orang melihat ke panggung lagi, Nancy Ji telah turun dari panggung pertandingan dan duduk bersila dengan lembut. Ekspresinya tidak menunjukkan gejolak apapun dari awal hingga akhir, bahkan auranya terlihat seimbang seperti sebelumnya, seolah-olah mengalahkan seorang murid pewaris sama sekali tidak menyulitkannya. Hanya butuh 3 ronde untuk mengalahkan murid pewaris pertama Sekte King Yun. Raut wajah Andreas Yang dan yang lainnya juga sangat tidak enak dilihat. Pada usia seperti itu dan dengan tingkat kultivasi seperti itu, tidak disangka terdapat kekuatan tempur yang menakutkan. Jika dia benar-benar tumbuh, tidak ada seorang pun di 3 sekte yang bisa menandinginya. Untuk sementara waktu, kabut tebal menyelimuti seluruh tempat, dan ekspresi dari Sekte King Yun dan Sekte Hang Yue juga berubah. Kekuatan Nancy Ji membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Mungkin tampaknya Nancy Ji masih tidak cukup untuk mengancam mereka, tetapi bagaimana dengan 10 tahun kemudian, 100 tahun kemudian? Mereka mungkin tidak lagi dapat menyeimbangkan diri mereka dengan Nancy Ji pada saat itu, dan pola di dinasti Dacu juga akan berubah karena dia entah membunuh tubuh Xuanling atau menjalin hubungan baik dengan Sekte Zheng Yang. Kecuali Sekte Hang Yue dan Sekte King Yun, kekuatan utama lainnya sedang memperhitungkan masalah ini. Jika tidak, jika tubuh Xuanling benar-benar tumbuh, itu mungkin akan menjadi bencana bagi mereka. Secara alami, pada dasarnya semua kekuatan cenderung memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Zheng Yang. Mudah untuk membunuh seseorang, tetapi betapa sulitnya membunuh tubuh Xuanling. Bagaimana mungkin Sekte Zheng Yang tidak mengetahui seberapa pentingnya tubuh Xuanling? Sekarang setelah mereka mengetahui pentingnya tubuh Xuanling, mereka pasti akan mengirim banyak orang kuat untuk melindunginya, dan tidak ada pihak yang berani mengambil risiko untuk membunuh Nancy Ji. Jika mereka tidak hati-hati, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Sekarang kamu mungkin seharusnya telah mengerti bahwa beberapa keputusan sekte terkadang merupakan pilihan yang terpaksa dipilih. Di atas kursi, Fancy Chu tidak bisa tidak melirik Harley Ye di sampingnya, dan berkata tanpa daya, keberadaannya telah mengancam Sekte Hang Yue, dan mungkin beberapa keputusan sekte akan sedikit tidak manusiawi, tetapi itu semua demi sekte mereka. Aku mengerti. Harley Ye mengangguk ringan, tapi aku masih tidak setuju dengan pembunuhan rahasia Nancy Ji oleh banyak sekte. Kamu memiliki pertimbanganmu sendiri. Fancy Chu berbisik dengan pelan. Nancy Ji dari Sekte Zheng yang menang, sementara keduanya berbicara, Chandra Wu telah mengumumkan hasilnya, dan suaranya sangat melengking. Sambil berbicara dia melirik ke arah Sekte King Yun. Simon Gongsun mendengus dingin, raut wajahnya pucat pasi dan jelek. Ketika pertandingan 3 sekte baru dimulai, dia masih merasa sedikit sombong karena Sekte Hang Yue akan kalah dengan lebih mengenaskan dari mereka, tetapi sekarang Sekte Hang Yue yang dia remehkan malah memiliki 1 murid yang masuk ke dalam final, dan Sekte King Yun, sejak Aaron Zhou kalah, terlihat jelas bahwa 9 murid pewaris mereka telah dimusnahkan. Sejauh ini, babak ketiga pertandingan semifinal pertandingan 3 sekte telah usai. Hari ini, Sekte Zheng yang masih menjadi pemenang terbesar. Dari 4 orang yang melaju ke final, terdapat 3 orang yang berasal dari Sekte Zheng Yang, dan 1 lagi adalah Harley Ye dari Sekte Hang Yue. Bahkan jika Aaron Zhou kalah, final besok akan menjadi kemenangan Sekte Zheng Yang. Bukankah Sekte Hang Yue masih memiliki Harley Ye? Dia, lupakan saja. Murid pewaris ketiga Sekte Zheng Yang, Josh Han,
murid pewaris kedua Reinhard Hua, serta murid pewaris pertama Nancy Ji, mereka semua akan langsung mengalahkan Harley Ye karena mereka bertiga tidak setingkat dengan Joseph Bai. Banyak pasukan berdiri satu demi satu dan menghela napas tanpa henti. Hari ini, mereka telah menyaksikan terlalu banyak kemustahilan. Seorang Alang Ren Yuan dari Sekte Heng Yue telah mengalahkan murid pewaris keempat Sekte Zheng yang sangat mengejutkan mereka. Dan tubuh Xuan Ling, Nancy Ji, mengalahkan murid pewaris pertama Sekte Qin Yun hanya dalam 3 ronde. Kejutan ini lebih besar daripada Harley Ye yang mengalahkan Joseph Bai. Meski waktunya tidak lama, namun rekor seperti ini pada dasarnya belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terlihat di generasi mendatang. Ketika Simon Gongsun memimpin orang melewatinya, dia melirik Ken Cheng yang di kursi tinggi dengan wajah muram, lalu berjalan pergi dengan murung. Namun, ketika Andreas yang membawa orang-orangnya pergi, Ken Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun. Tatapan dinginnya menyapu Andreas dan yang lainnya, pada akhirnya mendarat di diri Harley Ye, dan terdapat tatapan membunuh yang meluap selama periode waktu itu. Harley Ye, kamu akan mati dengan mengenaskan besok. Ken Cheng tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi melakukan transmisi suara, yang hanya bisa didengar oleh Harley Ye. Berambut. Bab 226. Berjaga-jaga dari Tuan Suge. Ketua Sekte Zheng Yang, kamu sebaiknya khawatirkan murid-muridmu. Harley Ye tidak menghindar, menatap Ken Cheng tanpa rasa takut, dan mencibir, aku harap murid Sekte Zheng yang kutemui besok dapat menerima semua seranganku, dan Anda jangan menyalahkanku jika aku membuatnya menjadi cacat lagi. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Ken Cheng langsung mendingin lagi, niat membunuh yang dingin juga terungkap. Hari ini, meskipun Sekte Zheng yang adalah pemenang terbesar, dan tidak kehilangan muka, murid pewaris keempat dipukuli dan cacat di tempat, kemudian murid yang naik ke panggung untuk menyerang secara diam-diam langsung ditangkap di tempat oleh Harley Ye, kemudian dia diperas oleh Harley Ye karena hal ini. Hanya untuk 2 hal ini, Sekte Zheng yang sudah sangat dipermalukan. Ken Cheng, padahal kamu adalah seorang ketua sekte, dan kamu selalu menunjukkan niat membunuh kepada muridku dari Sekte Heng Yue, bukankah itu terlalu berlebihan untuk identitasmu? Andreas yang sudah berdiri di samping Harley Ye, dia membantu Harley Ye memblokir paksaan Ken Cheng, kemudian tidak lupa menatap Ken Cheng dengan dingin. Sambil berbicara, Andreas yang mengerahkan lengan pakaiannya dan meninggalkan tempat itu bersama semua orang. Setelah mereka pergi, Ken Cheng menghancurkan meja dan kursi di sampingnya menjadi abu terbang dengan satu telapak tangan, dan berkata dengan dingin, Sekte Heng Yue harus dihancurkan cepat atau lambat. Setelah semua orang pergi, Teresa Donghuang berbaring dengan malas. Kemudian tidak lupa untuk melihat Fuya. Kenapa? Apakah kamu akan menerima kekalahanmu dari pertaruhan di antara kita atau tidak? Fuya tersenyum dan berkata, bukankah itu karena kamu adalah seorang master suci? Pandanganmu secara alami lebih tinggi dariku. Berhenti menyanjung, ayo kita pergi. Teresa Donghuang berbalik dan menghilang, diikuti oleh Xuan Chen dan Fuya. Di sini, Harley Ye dan yang lainnya telah kembali ke paviliun bulan purnama. Baru setelah mereka kembali ke paviliun bulan purnama, Harley Situ dan semua murid pewaris tertawa gembira. Adik seperguruan Harley Ye, kamu sangat hebat. Kenapa aku mendengar seseorang mengatakan bahwa ada orang yang tidak optimis terhadapku sebelumnya? Harley Ye berpura-pura bodoh dan menggaruk telinganya. Apakah ada? Harley Situ pun berpura-pura bodoh, tak lupa dia menendang Moza Si di sebelahnya sambil memarahi, Moza,
katakanlah, apakah itu kamu? Sebagai kakak seperguruanmu, aku harus membujukmu untuk tidak meremehkan orang. Mosashi mengabaikannya, dia sudah terbiasa dengan sifat Harley situ ini. Sudahlah. Andreas yang melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang bubar, kemudian mengarahkan pandangannya ke Harley Ye, anak muda, lawanmu besok tidak dapat dibandingkan dengan Yosef Bai, bertarunglah jika kamu bisa bertarung, dan akui kekalahanmu jika tidak bisa bertarung lagi. Aku mengerti. Harley Ye mengangguk dan tersenyum, sebagai seorang pria, tentu saja harus melawan jika bisa melawan, dan melarikan diri jika tidak bisa. Tidak apa-apa jika menjadi penakut sekali atau dua kali, tapi para guru mohon jangan halangi aku besok, aku ingin menamparkan mereka dua kali meskipun kalah. Bagus, kamu memiliki tindakan seperti kakekku pada saat itu, kalimat ini datang dari tengah udara. Terdapat seseorang di tengah udara, yang merupakan seorang orang tua, dengan melipat kedua tangannya, rambut acak-acakan, pakaian acak-acakan, yang terlihat seperti seorang preman. Dia jelas-jelas merupakan seorang senior, tetapi entah kenapa tatapan matanya tampak seperti pencuri. Orang yang datang tentu saja adalah Tuan Suge. Melihat bahwa itu adalah Tuan Suge, Andreas dan yang lainnya maju untuk memberi hormat. Mereka juga melindungi Harley Ye di belakang mereka, karena takut Harley Ye akan diculik oleh Tuan Suge begitu mereka tidak memperhatikannya. Semua orang masih mengingat kejadian terakhir kali, ketika Harley Ye dibawa pergi oleh Tuan Suge. Pada akhirnya area terlarang Sekte Zeng yang dibobol malam itu, dan semua orang membuat keributan tentang itu di tengah malam. Meskipun mereka tidak menangkap si pembunuh pada malam itu, namun mereka tidak bodoh. Mereka semua tahu bahwa Tuan Suge ada hubungannya dengan hal itu, dan Harley Ye, yang dibawa pergi, juga sebagian besar terlibat. Sekarang, Tuan Suge datang lagi. Andreas yang secara alami harus lebih memperhatikan Harley Ye. Jika dia benar-benar dibawa pergi oleh Yuda Suge, entah apa yang akan terjadi pada malam ini. Kenapa ekspresi kalian seperti ini? Tuan Suge baru saja mendarat ketika dia melihat Andreas dan yang lainnya menatapnya dengan waspada. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka sedang merasa waspada dengan pencuri. Tentu saja mereka sedang berjaga-jaga dari Tuan Suge. Andreas dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi Harley Ye, yang berada di belakang, mengerang. Hei, dasar bajingan kecil. Tuan Suge menyingsingkan lengan pakaiannya, menarik Andreas yang pergi dari tempatnya berdiri, kemudian menarik keluar Harley Ye yang berada di belakang. Aku masih belum mencari perhitungan denganmu. Aku tidak berhutang apapun padamu. Harley Ye memandang Yuda Suge dengan marah, kamulah yang hampir membunuhku. Begitu kata-kata ini keluar, Andreas dan yang lainnya menyentuh dagu mereka, diam-diam berpikir bahwa apa yang terjadi malam itu pasti ada hubungannya dengan Yuda Suge dan Harley Ye, yang memperkuat tekad mereka untuk harus lebih memperhatikan Harley Ye lagi. Jelas, Tuan Suge juga tahu apa yang Harley Ye bicarakan, jadi dia menarik Harley Ye ke sisinya, mengedipkan mata dan berkata, anak kecil, aku akan membawamu pergi melihat bintang, bagaimana? Mendengar ini, sebelum Harley Ye bisa berbicara, Fen Shichu menyeret Harley Ye kembali, meletakkannya di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, Senior Suge, dia akan berpartisipasi dalam pertandingan 3 sekte besok, kamu tidak perlu membawanya untuk pergi melihat bintang. Tuan Suge itu memandang ke atas dan ke bawah pada Fen Shichu, matanya bergerak untuk melihat Andreas dan yang lainnya, kemudian menemukan bahwa sekelompok orang ini benar-benar sedang berjaga-jaga seperti dirinya adalah seorang pencuri. Sudut mulutnya berkedut. Ternyata seperti itu. Tuan Suge terbatuk kering dan mengelus jenggotnya. Kalau begitu aku akan datang di lain hari. Setelah mengatakan itu, Tuan Suge berbalik dan menghilang.
Setelah dia pergi, Andreas dan yang lainnya menghela napas lega. Jika Yudazuge bersikeras ingin membawa pergi Harley, mereka hanya bisa berkerut karena kekuatan level langit terlalu menakutkan. Beristirahatlah dengan baik, Andreas yang menepuk pundak Harley dan berkata sambil tersenyum, jangan stres. Dimengerti, Harley tersenyum ringan, berbalik dan masuk ke dalam loteng. Semua orang pergi beristirahat, tetapi dia masih sangat bersemangat dan tidak berani menunda waktu sedikit pun. Esensi bumi yang didapatkan dari tubuh bayangan dunia bawah tanah. Setelah ditekan dan ditempa, Harley memasukkannya ke dalam lautan diafragma. Namun, meskipun demikian, dia masih gagal menembus ke tingkat ke-6 alam Ren Yuan. Langit malam terlihat gelap, dan bintang-bintang terlihat seperti debu. Sekte Zeng yang tenang dan damai, pegunungan dikelilingi oleh awan dan kabut, benar-benar seperti negeri dongeng di bumi. Namun, di tengah malam, sesosok hitam bergegas masuk ke paviliun bulan purnama, kemudian bergegas keluar dalam waktu kurang dari 1 detik. Samar-samar terlihat bahwa sosok hitam itu masih memegang seseorang di tangannya. Sial, dasar kamu orang tua, kamu bisa melakukan banyak hal juga. Setelah dijemput dengan linglung, Harley baru bisa melihat siapa yang menggendongnya. Kecuali Tuan Zuge, siapa yang akan melakukannya? Dasar kamu anak kecil, tutuplah mulutmu. Tuan Zuge berkata, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Kamu pasti ingin menipuku lagi. Harley meronta-ronta dengan keras. Omong kosong, kapan aku menipumu? Itu adalah kecelakaan pada terakhir kali. Tuan Zuge memarahi, jangan khawatir. Aku telah membuat persiapan lengkap kali ini untuk membuatmu tetap aman. Tidakkah kamu percaya padaku? Aneh jika aku mempercayaimu. Harley hendak memarahi, tetapi mulutnya ditutup oleh Tuan Zuge, dan seluruh tubuhnya dipenjara. Dia hanya bisa menyaksikan Tuan Zuge membawanya pergi. Yang membuat Harley tercengang adalah Tuan Zuge tidak membawanya masuk ke dalam tanah, melainkan terbang ke angkasa bersama dengan Harley. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tuan Zuge berhenti dan meletakkan Harley di sebelahnya. Bersambung.